Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita coba membahas 3 dosa sekaligus. Meninggalkan haji, mohon maaf, yang keenam, tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur, meninggalkan haji padahal mampu, kemudian dilanjutkan dengan durhaka kepada orang tua. Baik, mungkin kita sedikit agak mendetail nanti pada poin durhaka kepada orang tua. Karena pada dasarnya ketika orang tua kita telah tiada pun, besar kesempatan kita sebagai dihitung menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena bakti anak kepada orang tua itu sampai anaknya meninggal dunia, bukan sampai orang tuanya meninggal dunia. Berarti bisakah seorang anak dikatakan durhaka ketika orang tuanya telah tiada? Bisa. Ya. Baik, sekarang kita masuk tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Kemudian dilanjutkan meninggalkan haji padahal mampu. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan dan haji ini memiliki kedudukan tinggi dalam syariat Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan puasa Ramadan dan haji ini di dalam rukun Islam. Itu sudah kita ketahui secara bersama, ya. Namun yang menjadi catatan penting pada saat ini adalah yang mesti kita ketahui, di sini disebutkan tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Kemudian tidak berhaji padahal mampu. Nah, itu judulnya itu mesti dicermati. Yang membuat seseorang itu berdosa bila mana dia tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'inya. Nah, sekarang coba kita tes dulu nih. Apa saja uzur-uzur tidak berpuasa Ramadan? Uzur puasa Ramadan. Apa saja, Bunda? Mulai dulu. Belum balik. Belum balik. Apalagi? Gila. Kalau orang gila tak berpuasa berdosa dia. Yang ketiga, safar. Yang keempat, apa? Haid dan nifas. Yang kelima, sakit. Dalam catatan, bila dengan berpuasa terlambat kesembuhannya. Terlambat kesembuhan. Atau bertambah sakit. Ada masyakohnya ya.
Jadi sakit itu bila mana dia berpuasa terlambat kesembuhannya, bila mana dia berpuasa bertambah sakitnya. Nah, bukan sebatas sakit saja, ya. Kemudian apa lagi? Yang keenam, sakit tak kunjung sembuh. Sakit tak kunjung sembuh. Ya, sakit tak kunjung sembuh. Ya, seperti mereka yang bertahun-tahun sakitnya. Nah, ya. Apalagi? Hamil dan menyusui. Kemudian yang kedelapan, tua renta atau lansia. Tua renta atau lansia. Nah, jadi tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Ingat saja poin-poin ini. Uzur untuk tidak berpuasa itu ada berapa? Mohon maaf, satu lagi, 9, darurat. Darurat di sini seperti dalam kondisi sedang berperang. Nah, dalam kondisi safar itu ada syaratnya, ya kan? Termasuk kalau ternyata sumber nafkahnya itu hanya dari kuli bangunan, bila dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan penghasilan pada saat itu, maka dan dia tidak sanggup melanjutkan pekerjaannya bila mana dia berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Kuli bangunan. Nanti akan kita bahas ke sana, Bunda. Sekarang ini uzurnya, Bunda. Berperang itu bukan masuk bagian dari safar. Kadang berperang itu umpamanya depan rumah. Ya kan? Iya kan, berperang depan rumah. Sekarang berperang depan rumah, apakah sudah dikatakan safar? Karena kan beda konteksnya, Bunda. Atau mungkin dia saat itu di dalam medan perang sudah berbulan-bulan, kemudian terjadi pertempuran kembali, kan belum dikatakan safar dia, Bunda. Nah, ya. Jadi itu maksud dalam keadaan darurat. Ya. Baik. Kalau belum baligh dan gila, konsekuensinya apa? Tidak qada dan fidyah. Kalau gila juga demikian, tidak qada dan fidyah. Kalau safar, qada. Haid dan nifas, qada. Sakit, qada. Kalau sakit tak kunjung sembuh, fidyah. Hamil dan menyusui, qada plus fidyah. Qada plus fidyah. Tua renta, fidyah. Darurat, qada. Nah, itu konsekuensinya, Bunda. Ya. Orang yang darurat itu masuk pada kewajiban qada. Yang tukang hari darurat. Iya. Kalau memang ternyata tapi disyaratkan dia harus berpuasa terlebih dahulu. Nggak boleh dari awal. Kalau kuli bangunan sekarang memang sudah niat tak puasa. Dia maksudnya itu dia disyaratkan untuk puasa terlebih dahulu, niat untuk berpuasa, kemudian dia bekerja, namun tak sanggup dia melanjutkan pekerjaannya. Nah, dikarenakan puasanya, maka pada saat itu ada rukhsah baginya, keringanan untuk membatalkan puasanya. Dia tidak berdosa, namun tetap ada kewajiban untuk mengqadanya. Ya, baik.
Kita lihat di buku ini Bunda, apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi terhadap dosa orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Lihat halaman 71. Halaman 71. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari ya, man aftara yauman min Ramadan, barangsiapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, bila uzrin, tanpa uzur, tanpa sebab-sebab ini, ya, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, maka puasa sepanjang masa tidak bisa menggantikannya meski ia melakukan puasa itu. Bisa dipahami? Jadi kalau seseorang tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya uzur, kalau dia berpuasa sepanjang masa nggak bisa menggantikan satu puasa itu yang dia tinggalkan tanpa uzur itu. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari satu hari puasa Ramadan, dan menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang tidak berpuasa Ramadan. Maka tidak heran sebahagian ulama itu mengatakan orang yang tidak berpuasa tanpa uzur itu kewajibannya bukan hanya berdosa, bukan hanya kewajibannya nanti qada, tapi juga di sisi lain dia kafaroh. Nah, dia menebus sebagai hukuman dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dari satu hari puasa yang tidak dia lakukan. Nah, itu sebahagian ulama, walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kafaroh, namun dia berdosa besar. Tapi kalau mengikut pendapat lain, kalau sampai kafaroh bagaimana Bunda? Sudahlah tak berpuasa, sudahlah berdosa, ada kewajiban qada di masa yang akan datang, dan ada kewajiban untuk menebus dosanya, kafaroh puasa 2 bulan, dan itu mesti berturut-turut. Kadang anak kita tidak mengetahui hal yang demikian, sehingga terkadang mereka menggampangkan tidak berpuasa Ramadan. Bisa dipahami ya? Baik. Intinya sebenarnya kalau sudah dia masuk dalam rukun Islam itu besar efek dosanya, besar dampak buruknya, ya. Itulah sebabnya dia kedudukannya di dalam rukun Islam. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan dosa yang ketujuh, meninggalkan haji padahal mampu. Muncul pertanyaan, uzur haji itu apa saja? 1, tidak mampu. Tidak mampu di situ maksudnya tidak mampu dari sisi fisik maupun finansial. Yang kedua, perjalanan tidak aman. Perjalanan tidak aman. Maksudnya apa perjalanan tidak aman? Perang, terjadi pandemi, dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga, tidak ada mahram. Tidak ada mahram. Yang keempat, gila. Yang kelima, belum balik. Baik. Jadi sebenarnya Bunda, coba menurut pendapat mayoritas, perempuan yang tidak ada mahram maka gugurlah kewajiban hajinya. Nah,
Tapi pertanyaan, hah? Nah, sekarang kalau tidak ada mahram, sekarang kan kalau tidak ada mahram gugurlah kewajiban hajinya. Sekarang muncul pertanyaan, bolehkah haji tanpa mahram? Kan beda kan konteksnya. Kan kalau tidak ada mahram gugurlah kewajiban haji. Bolehkah haji tanpa mahram? Itu nanti berbeda lagi. Kalau dia haji tanpa mahram, menurut mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i saja dua nih. Sebahagian mengatakan bahwasanya mahram itu syarat mutlak. Berarti wajib. Wajib. Sehingga dia tidak sah hajinya kalau tanpa mahram. Sebahagian yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya, bahwasanya seorang perempuan itu boleh melaksanakan haji tanpa mahram, dengan catatan dia harus memiliki pengganti dari mahram itu. Paham ya? Harus ada pengganti mahram. Nah, khilaf. Cuman ambil saja kuncinya, kalau tidak ada mahram, semua sepakat tidak ada kewajiban haji. Nah, gugur kewajiban hajinya. Tinggal dia memilih, saya mau berangkat haji atau tidak. Kan gitu. Jelas. Sementara mau pergi tapi suami tidak mengizinkan. Haji? Tapi tidak mengizinkan. Jadi macam itulah kan. Iya. Dia sudah mendaftar tapi suami tidak mengizinkan. Tuh. Boleh kan? Pertama begini, kalau sudah tidak diizinkan, ini di satu sisi suami berdosa. Di satu sisi suami berdosa. Iya. Nah, di satu sisi dia berdosa. Sebenarnya masalah seseorang melakukan perbuatan dosa, paham tak paham itu hanya berlaku di zaman dahulu. Kalau saat ini tidak, Bunda. Karena majelis ilmu itu sekarang kan ada di mana-mana. Ya. Bahkan mengakses ilmu itu melalui AI bisa kan? Nah, sekarang ini kan sikit-sikit orang AI kan gitu. Padahal kadang banyak nyeleneh-nyelenehnya juga kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dilihat dari sisi perjalanannya. Kalau perjalanannya diyakini aman, karena kan menurut mazhab Syafi'i sebahagian juga bahwasanya kan boleh tanpa mahram. Nah, di satu sisi suami berdosa. Nah, tinggal itu ada pilihan pada Bunda. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana kalau saya ingin haji tidak diizinkan oleh orang tua? Bagaimana? Umpamanya dia punya orang tua yang lansia. Harus anaknya harus nempel saja dengan dirinya. Biasanya kan seperti itu. Mama nggak izinkan kamu untuk berangkat haji. Maka dilihat dari sisi hajinya. Kalau hajinya haji sunnah tidak boleh. Haji sunnah itu maksudnya haji yang kedua. Tapi kalau dia haji wajib, haji yang pertama, maka wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun tanpa seizin orang tuanya. Dikarenakan ketaatan kepada Allah itu wajib didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Bila memang harus memilih. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, kan suami nggak boleh melarang. Sementara misalnya kan berarti yang berdosa kan suami lah. Suami. Terus kalau kita tetap berangkat, Sah. kita? Sah, tetap sah kan. Sebagian ulama mengatakan kan tidak harus pakai mahram. Enggak, maksudnya dari sisi berarti kan nggak patuh sama suami ini. Iya. Kan lebih utama kan patuh kepada Allah. Bantu kepada Allah. Tapi di sisi lain suami berdosa. Nah, karena tidak memberikan izin atau restu kepada istrinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan hanya itu, dalam menghadiri majelis ilmu saja yang statusnya wajib suami berdosa.
Kalau suami tidak mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu, itu sepakat para ulama suaminya berdosa. Ya. Tapi Ustaz, misalnya ini kan tadi artinya kan berarti kan suami yang berdosa. Iya. Tapi kan kadang kala kita mau menyelamatkan rumah tangga nih. Iya. Nah, nanti kalau kita ikutkan sana haji tanpa izin kan berkelahiran nanti. Iya. Ujungnya kan nanti pisah atau gimana. Iya. Maka kalau berbenturan dua mudarat, ambil mudarat yang paling kecil. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik tidak haji. Karena mengikuti bahwasanya saat itu gugurlah kewajiban hajinya. Karena dia tidak didampingi oleh mahram, kan gitu. Itu kan ada pilihan. Sebenarnya kenapa kita berdosa atau tidak, itu tidak bisa langsung kita simpulkan langsung dia berdosa. Dikarenakan karena masalah haji tanpa mahram itu pun ulama khilaf. Kan ulama khilaf kan? Ada yang mengatakan haji dengan mahram itu syarat mutlak. Nah, kalau disebut syarat mutlak bagaimana? Berarti tidak dapat tidak, dia harus berangkat dengan mahram. Berarti kalau tidak ditemani suaminya, enggak gugur lah kan gitu. Kecuali bisa didampingi oleh anak laki-lakinya, saudara yang lain-lain kan gitu. Sekarang bisa nggak digantikan oleh itu? Nah, jadi kalau yang mengatakan bahwasanya haji dengan mahram itu bukan syarat mutlak, tapi dinilai dari sisi keutamaan, nah, maka boleh seorang perempuan itu melaksanakan ibadah haji tanpa suami. Nah, kalau kondisi seperti itu terjadi, nah, apalagi di saat dia melaksanakan haji pertama, nah, maka dalam hal ini dia juga harus melaksanakan ibadah haji bila dirasa, diyakini tidak ada kemudaratan yang lebih besar, menimbang Bunda. Kalau ternyata model-model suami kita itu marah-marahnya sehari, 2 hari, tidak apa-apa lah. Iya. Tapi kalau balik bawa baju, bawa jubah, bawa ini semuanya gitu kan, insya Allah silang semuanya itu. Sebenarnya tidak akan muncul hal-hal yang demikian. Tidak akan muncul kalau suaminya paham. Kalau suaminya paham. Yang bermasalah ini kan suaminya tidak paham. Istri wajib taat kepada suami, tapi bukan berarti suami dengan sewenang-wenang tidak mengizinkan istrinya untuk taat kepada orang tuanya. Hari ini kan seperti itu kan, berhubung kau harus taat kepada saya gitu kan. Itu digunakannya sebagai senjata sehingga dia tidak memberikan kesempatan bagi istrinya untuk taat kepada orang tua. Nah, kalau yang itu kita langgar gimana, dosa nggak dosa ya? Berdosa Bunda, karena saat konsekuensi dari pernikahan itu beralih ketaatan itu kepada suami. Berbeda dengan suami, itu tetap wajib dia taat kepada orang tuanya. Nah, cuman dalam kondisi itu harusnya suami itu, kalau suami yang bijak tentu dia akan memberikan izin kepada istrinya untuk taat kepada orang tuanya dengan mengurus orang tuanya dan lain sebagainya. Kenapa? Itu kan kebaikan. Karena masukan dari saudara kita. Iya. Ustaz, mahram itu saya mesti ragu, Ustaz. Siapa aja Ustaz? Semuanya yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau sesama perempuan ini Ustaz, Enggak, bukan mahram. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i, kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan sama perempuan boleh diyakini jika perempuan itu adalah thiqah, orang yang terpercaya. berarti lakukan perjalanan ya kan? itu Ustaz dengan teman sesama. Enggak ada masalah. Nah, itu kan khilaf Bunda. Dalam Imam Nawawi pun mengatakan boleh seorang perempuan itu melaksanakan umroh dan haji tanpa mahram bila diyakini dalam perjalanan itu dia aman dan dia memiliki kelompok-kelompok atau teman-teman yang sikoh. Dan rasanya kita yang haji umroh nih
orang mau ibadah semua kan. Nah, kan gitu. Iya kan gitu. Iya kan, rata-rata teman-teman itu kan gitu kan, orang memang ibadah, nggak ada lah niat mau dia keluarkan uang 30 juta mau membajak pesawat gitu kan. Iya ya, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk dosa yang ke 8. Nah, ada kaedahnya Bunda, kaedah masalah Ramadan dan haji ini. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dan haji itu karena mengingkari kewajiban, maka kafir. Mengingkari kewajiban. Konsekuensinya apa? Jika ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan meninggalkan haji padahal mampu, kenapa dia tinggalkan? Karena mengingkari kewajibannya, maka sepakat para ulama dia kafir atau murtad. Paham mengingkari kewajiban? Nggak yakin dia itu adalah kewajiban. Ya. Tapi bila mana seseorang meninggalkan puasa Ramadan dan meninggalkan haji bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi melainkan karena malas atau sebab-sebab yang lainnya, maka di sini jatuhnya dosa besar, tidak sampai ke kafiran, dosa besar. Nah, adakah kaum muslimin yang seperti itu? Ada. Saya pernah melihat berita di daerah mana tuh ya, yang memang ada satu kampung kaum muslimin itu tidak melaksanakan puasa Ramadan karena bagi mereka puasa Ramadan itu bukan bagian dari rukun Islam. Ada tuh, viral tuh Bunda, coba nanti dilihat di YouTube. Dia ingkari itu kan. Dan begitulah asal usulnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka, dirasa itu menyusahkan mereka, mereka hapus syariat itu. Ya kan? Dulu kan orang Yahudi puasanya kan 40 hari, nggak sanggup mereka. Mereka hapus tuh. Orang-orang Nasrani menurut mereka sangat menghinakan kalau mati itu dibungkus dengan kain kafan. Nah, ya kan, mereka hapus perjanjian lama itu sehingga mereka ganti mati itu harus pakai peti, tidak boleh disentuhkan badannya ke tanah, harus di kayu, kemudian memakai jas, kan seperti itu. Sedangkan dalam Islam tubuh kita itu harus menyentuh tanah. Tapi banyak di pesisir itu, di daerah Sumber itu, yang masih orang-orang Islam yang dikuburkan pakai peti kan. Termasuk keluarga dari istri saya. Muslim itu kan. Memang pakai kain kafan tapi pakai peti. Maksudnya petinya kan untuk papan untuk. Bukan, di bawah juga. Kalau peti kan berarti ada dari bawah kan, di bawah gini kan. Nah, di bawah kan, kalau peti itu sudah berat di bawah. Kalau hanya papan di atas, liang lahat lah itu. Tapi kalau sudah dibungkus di bawah itu dengan kayu, dilapisi dengan kayu, berarti kan badan tak menyentuh tanah. Nah, jadi kan berharap lapuk dulu apa tuh? Kalau kondisi berair, Ustaz? Nah, itu nanti berbeda. Berbeda nanti. Itu kan dalam keadaan darurah. Ini kan tidak ada, Bunda. Bagus tanahnya, digali sampai 2 meter lebih. Ya namanya pasir pantai. Ya kan cantik aja gitu kan. Tapi tetap dibungkus kan. Namun ketika kita memberi nasihat, mereka bilang, di sini penyelenggaraan jenazahnya juara 1. Perlombaan fardu kifayah ibu-ibunya gitu kan. Kalau bahasa sananya
tangka. Nah, bahasa Oju tongko. Orang Melayu bingal. Orang Batak apa ya? Masa Batak saya nggak tahu bunda. Iya kan? Iya. Jogal, mada. Iya kan? Baik. Bisa tanya lagi. Tadi yang penyebab uzur itu kan juga ada dalam keadaan darurat, salah satunya tukang gitu. Iya. Kan? Kewajibannya nanti kan dia harus Kodok. Nah, sementara ini nggak tahu ya. Kayaknya mereka menganggap dia kan selalu bekerja. Jadi kapan dia mengkodonya? Nggak kan sanggup dia menurut mereka gitu. Tapi kalau berarti nggak tahu lah ya misalnya. Kalau kita lihat sebenarnya dengan mata kita, sebenarnya dia nggaklah uzur-uzur kami, masih bisa dia sanggup puasa sebenarnya kan. Tapi dalilnya tadi itu kan ngambilnya ke sana kalau dia nggak puasa dari awal gitu kan. Tapi kan nanti dia mempunyai kewajiban untuk kodok. Nah kapan dia mau kodok dia kerja terus? Gitu? Setahu saya masih banyak bunda, masih banyak. Karena kemarin kita waktu renovasi yayasan kemarin kan, mereka nggak tiap saat dapat borongan, Kadang mau sampai 2 bulan mereka nganggur, baru setelah itu baru dapat borongan kan gitu kan. Nggak ada dalil. Nggak ada untuk tidak mengganti kan. Nah, itulah sebabnya tukang-tukang di Indonesia ini, kalau tukang-tukang di barat itu kaya-kaya. Nah, kalau tukang-tukang di sini tidak gitu. Kenapa? Nah, kenapa? Ya karena nggak kerja tiap hari kan, nggak kerja tiap hari. Itu yang, dan bahkan banyak orang-orang yang di bank itu tidak mau meloloskan pinjaman kepada orang-orang yang statusnya itu tukang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan, dan banyak kasus-kasus yang terjadi demikian kan gitu. Mereka kerja sehari dan bisa hidup seminggu kan? Iya. Nah, kadang kayak gitu, udah habis dulu baru mulai kerja. Ya. Baik, alhamdulillah, barakallah. Kita lanjut bunda. Sekarang kita masuk dosa yang ke-8, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini bagian dari dosa besar, tapi bukan hanya dia terhitung dosa besar bunda, tapi melainkan dia termasuk dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Dalam bahasa Arab disebut dengan uququl walidain. Uququl walidain. Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau lawannya apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Baik. Uququl walidain. Baik. Mari kita simak ya apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi tentang konsekuensi atau seputar hukum orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Silakan lihat bukunya di halaman 74. Ya. Silahkan Umi Naila, yang punya buku dibaca. Silakan. Allah berfirman sampai surah Al-Isra ayat 24. Allah berfirman, dan Rohmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baik, barakallahu fiik. Kita coba lihat apa yang disampaikan oleh para mufassir ya di dalam menafsirkan ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya Allah perintahkan kepada kita semua jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah, yang berhak diibadahi hanya Allah. Niat beribadah itu karena Allah, memintalah hanya kepada Allah. Itu maksudnya Bunda. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ihsana itu terambil dari kata hasan. Ihsana itu dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul mutlak. Ya. Yang belajar bahasa Arab paham, yang nggak belajar bengong Bunda. Iya, ini ya. Maf'ul mutlak. Ihsana ini akar katanya hasan. Kalau ahsan sangat baik. Muhsinin orang-orang yang baik. Kalau muhsin satu orang ya. Ini maf'ul mutlak, bukan bih Bunda. Ya, nanti maf'ul bih beda lagi ya. Maf'ul mutlak ini fungsinya untuk menegaskan atau menjelaskan cara. Nah, contoh kalau di dalam bahasa Arab, qara'tul kitaba qira'atan. Qara'tul kitaba qira'atan. Qara'tul kitaba qira'atan. Bacalah kitab itu qira'atan. Ini maf'ul mutlak. Nah, apa itu artinya? Qira'atan bukan hanya bacalah kitab itu qira'atan, dengan bacaan yang sungguh-sungguh. Nah, makanya bukan hanya sebatas membaca, tapi membacanya mesti sungguh-sungguh. Kalau ihsana itu bukan hanya bersikap baik, tapi memang kebaikan itu harus maksimal. Nah, sehingga maksud dari ayat ini wabil walidaini ihsana, maksudnya adalah bukan hanya berbakti, bukan hanya berbuat baik, tapi kebaktian itu atau kebaikan itu mesti totalitas. Nah, harus maksimal. Contoh begini. Dalam hal memberi finansial kepada orang lain, lebih dari itu, lebih dari itu, engkau memberikan materi kepada orang tuamu. Kalau engkau senang membandari temanmu itu mungkin sampai uang keluar 1 juta, lebih dari itu engkau berikan kepada orang tuamu. Itu yang dimaksud dengan ihsana. Kalau engkau begitu lemah lembutnya kepada ustadzmu, kepada gurumu, lebih dari itu engkau mesti berlemah lembut kepada orang tuamu. Kalau engkau begitu sopan santunnya kepada atasanmu, lebih dari itu engkau kepada kedua orang tuamu. Itu maksudnya Bunda. Nah, hari ini yang kita lihat
begitu rendahnya dia di hadapan atasannya, tapi tak seperti itu dia di hadapan orang tuanya. Nah, jadi diksi yang dipakai Allah itu bukan hasan tapi ihsana. Ya. Baik, ya. Nah, jadi dalam berbicara sopan santunnya itu mesti kelewatan gitu. Kalau sama orang tua. Nah, nanti sehingga tergambar nanti Allah katakan wala taqul lahuma uff. Ya kan? Baik. Jadi saat merawatnya memang harus totalitas gitu. Jadi bukan kadang ada seorang bidan itu begitu totalitas merawat pasiennya, tapi tak seperti itu dia merawat orang tuanya. Berarti dia tidak mengamalkan ayat ini, karena perintah Allah di sini adalah ihsana. Baik, paham ya? Nah, lanjut. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai al-kibar. Kibar itu apa? Tua. Kenapa? Kibar itu terambil dari kata al-kibru. Al-kibru itu sombong. Al-kibru sombong. Kalau akbar, ya. Akbar itu Allah maha besar, Allah maha sombong juga boleh. Makanya sombong itu nggak boleh dimiliki oleh manusia. Kalau al-mutakabbirin, Allah yang mutakabbir, Allah yang memiliki sifat sombong. Allah itu sombong sesombong-sombongnya. Boleh. Iya, karena dia yang menciptakan. Engkau boleh sombong sebagai manusia, tapi dengan catatan bila tinggimu setinggi langit. Kan gitu. Bila kau mati bisa mengurus jenazahmu sendiri. Nah, kemudian bila engkau bisa terhindar dari hal-hal yang tidak engkau sukai, sombonglah. Tapi sepanjang kau masih diurus orang, masih butuh orang, tak ada kata sombong. Dan Nabi mengatakan bahwa kesombongan yang ada di dalam diri kita itu bila melekat dan itu mithqala dzarrah, seberat dzarrah, partikel-partikel kecil yang nampak di celah-celah matahari, itu dosa besar. Bagaimana kalau kesombongannya besar? Kalau kesombongannya itu sebiji sawi saja, jatuhnya dosa besar. Bagaimana kalau sombongnya besar, kan gitu tuh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa orang tua disebut dengan kibar, yang akar katanya sombong? Memang umumnya orang tua ini kalau sudah tua ditanya merasa muda, kan sombong tuh. Udah tua jiwanya muda, ya kan. Sebenarnya kekuatannya itu 5, tapi merasa kekuatannya 10, kan gitu kan. Ya kan. Memang emak-emak sekarang itu memang lebih parah. Kadang sekarang ini bunda, anaknya yang malu, ya kan, dalam hal apa, foto, anaknya yang malu, ya kan. Kalau dulu anak yang malu, kalau dulu orang tua yang malu, kalau sekarang anak yang malu, mama janganlah gitu kan. Betul. Iya, umur udah 63 tapi merasa 36, kan sombong tuh. Ya kan, maksudnya apa? Dia melebihkan dirinya dari yang semestinya, kan itu. Baik. Tapi tak semua orang tua. Cuman itu asal usul kenapa al-kibar itu dimaknai sombong, ya. Bukan berarti setiap orang tua itu sombong, ya. Baik. Nah, jika salah seorang di antara keduanya, baik, maksudnya itu adalah entahkah itu ayah atau ibu, atau kedua-duanya, ayah dan ibu, sampai berusia lanjut, ketika mereka lansia dalam pemeliharaanmu. Nah, ini
Itu memang biasa ya, ketika bisa jadi ayah ibu kita itu dalam pemeliharaan kita, atau kita yang sedang merawatnya. Bisa pula salah satu, kan gitu tuh. Nah, tapi kata para ulama Bunda, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa dalam hal merawat orang tua itu jangan kau serahkan kepada kakakmu dan adikmu. Tapi melalui ayat ini mestinya engkau sendirilah yang merawatnya. Paham Bunda? Sepanjang dia mampu, dia mesti memilih untuk merawat orang tuanya daripada menyerahkannya kepada abangnya atau adiknya atau saudara-saudaranya yang lain. Itu lihat yang lagi viral di mana? Di Arab ya. Ya kan, sampai ke pengadilan kan? Sampai ke pengadilan bukan berebut harta warisan, tapi berebut mengurus orang tua. Kalau di sini berebut harta warisan gitu kan. Baik. Jadi kalau dalam hal ibadah itu jangan kasih orang lain. Itu mestinya ibadah itu kita dulu. Oh ya. Baik. Nah, kalau dia suka dengan seorang perempuan, jangan serahkan kepada temannya. Nah, teman makan teman tuh nggak ada. Kalau dia suka dengan seorang perempuan yang akan dia nikahi, mestinya dia yang menikahi perempuan itu. Jangan diserahkannya kepada temannya dengan dalih apa, biarlah temanku, korbankanlah. Itu kan ibadah. Enggak menikung dia tuh gitu, enggak ada. Apa namanya bahasanya Bunda? Apa namanya itu? Main tikung gitu apa? Teman makan teman gitu kan? Enggak, itu ibadah. Kalau dalam hal kebaikan ya. Baik. Nah, jadi ketika orang tua kita itu sedang dalam pemeliharaan kita, kemudian Allah katakan di sini, apalagi mereka statusnya lansia. Nah, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Umumnya kata ah itu Bunda, uff itu bukan makna asalnya ah. Mana asal uf itu adalah ungkapan jelek yang paling ringan, sehingga nanti disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi sendiri, seandainya ada ungkapan jelek yang lebih ringan daripada itu, pasti Allah larang. Paham? Uf itu maknanya bukan hanya sebatas ah, tapi ungkapan jelek yang paling ringan. Seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, pasti Allah larang. Artinya apa? Ah itu yang paling ringan kan gitu. Ah mama nih nggak tahu aja urusan orang muda. Kan gitu tuh. Kan gitu. Ah mama nih nggak tahu urusan orang muda. Ah mama nih sok tahulah dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Kaedahnya pegang kaedah ini Bunda. Setiap dosa kecil yang kau lakukan kepada orang lain, bila kau lakukan dosa kecil itu kepada orang tuamu, jatuhnya dosa besar. Itu kaedahnya tuh. Contoh apa dosa kecil yang kita lakukan kepada orang lain? Memandang sinis. Nah, kan gitu tuh. Bila kau lakukan kepada orang tuamu, itu dosa besar. Nah, kan gitu. Apalagi terlambat membalas pesan. Teman kita lagi WA nih, ya kan, padahal sudah dia baca, tapi terlambat dia balas, itu dosa kecil. Bukan karena tidak ada uzur sebenarnya, bisa dia balas tuh, tapi terlambat, itu kan dosa kecil. Bila kau lakukan itu kepada orang tuamu, jatuhnya dosa besar. Paham ya Bunda? Jadi semua dosa kecil yang dilakukan kepada orang lain, bila itu dilakukan kepada orang tua, jatuhnya dosa besar. Ya, terlambat menepati janji. Dia sudah menepati janji. Dia bilang saya akan datang di hari Jumat, tapi datangnya saya akan bayar di hari Jumat, tapi dia bayar di hari Sabtu. Dosa. Hah, Bunda? Berarti benar-benar insya Allah, bukan insya Allah harus lepas jawab ya. Iya. Misalnya saya bayar insya Allah, saya bayar hari Jumat. Kalau tidak ada uzur, Berarti nggak bayar.
harus dikabarin Bunda. Nah, kalau ada uzur harus dikabarin bahwasanya kenapa dia bisa menundanya kan gitu. Insya Allah itu iya bagi kita dalam syariat Islam ya. Jadi tapi kalau dia seperti itu kepada orang tuanya, jatuhnya dosa besar. Berarti menunggu ditelepon oleh orang tua, menunggu datang orang tua ke rumah kita, bukan kita yang ke sana. Itu jatuhnya dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau kita punya waktu untuk mengunjungi orang tua kita, itu bukan dosa kecil. Ternyata sampai hari ini kita melihat, padahal nanti di ayat setelahnya Allah perintahkan untuk merendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Tapi engkau meninggi di hadapan orang tuamu, engkau berharap ditelepon olehnya, engkau berharap disapa olehnya, engkau berharap dia yang datang ke rumahmu dan lain sebagainya kan gitu tuh. Itu tidak boleh ya. Baik. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Kapan seorang anak membentak kedua orang tuanya? Kapan Bunda? Umumnya kapan seorang anak membentak orang tuanya? Kapan? Hah? Saat orang tuanya loading lambat, lansia. Kan gitu tuh. Kan dalam pemeliharaannya. Nah, ya kan? Yang kedua, di saat orang tua itu 100% salah. Paham? Kata Allah, sekalipun orang tuamu itu 100% salah, engkau nggak boleh menaikkan suara di hadapannya. Engkau mesti memberikan nasihat atau memberikan peringatan dengan bahasa yang lemah lembut, sopan santun. Nggak boleh. Tidak ada alasan untuk menaikkan suara di hadapan orang tua. Nah, baik. Nah, lanjut. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, karima. Semestinya yang kita lakukan ada apa? Kata Allah, bukan membentak, bukan menaikkan suara, tapi berlemah lembut dan santun. Baik. Kemudian lihat di ayat ke-20, empatnya, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Maksudnya jangan engkau meninggi di hadapan orang tuamu. Itu maksudnya Bunda. Ya, jangan menunggu ditanyai, jangan menunggu ditelepon, jangan nunggu ini. Engkau harus merendahkan diri. Engkau yang lebih mendahulukan dirimu. Ya. Ini jangan sampai Bunda. Jangan sampai begitu kita merendahkan diri kita di hadapan guru kita, di hadapan atasan kita, di hadapan bos kita, tapi tak seperti itu sikap kita kepada orang tua kita. Padahal masalah masalah merendahkan itu orang tuamu yang pertama lebih dahulu untuk merasakannya. Nah, ya. Baik. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku di waktu kecil. Maksudnya apa? Allah perintahkan kepada kita semua Bunda untuk banyak berdoa kepada Allah, ya, dalam meminta rahmat kepadanya. Entahkah dia itu telah tiada atau belum tiada. Itu maksudnya, ya. Kalau dia masih hidup, perbanyak meminta rahmat kepada Allah yang dikhususkan untuknya. Apalagi setelah dia tiada. Untuk apa? Kenapa Allah sampaikan kama rabbayani shaghira, sebagai imbalan atas apa yang mereka lakukan kepadamu di waktu kecil. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita di waktu anak-anak? Kemana-mana kita dibawa. Satu, digendong, dikasih minyak kayu putih supaya apa? Badan hangat, nggak digigitnya nyamuk. Dia korbankan istirahatnya demi siapa? Demi anak.
Nah, dia rela bergadang demi siapa? Demi anak. Nah, tapi faktanya ketika orang tuanya sudah tua, tak seperti itu dia lakukan. Padahal Allah katakan sebagai imbalan, kan gitu tuh. Hari ini kita melihat malah seorang anak itu ketika orang tuanya lansia di bawah pemeliharaannya bukan begitu. Makanya cara sederhana untuk mengingatkan kita ketika kita durhaka kepada orang tua kita, bundalah seorang suami lihat istrinya mengurus anaknya. Kan gitu tuh. Lihat dirimu ketika mengurus anakmu, kau korbankan segalanya demi anakmu. Tapi ketika orang tuanya sudah lansia, tidak seperti itu, Bunda. Ya. Intinya apa? Kita ini kan statusnya anak semua nih kan. Yang pasti orang tua kita itu rela menanggung derita demi kita hidup. Kan gitu. Yang terjadi di lapangan adalah seorang anak menanggung derita dan berharap kematian orang tua. Kan gitu tuh. Itu yang kita lihat saat ini kan. Ya. Baik. Jadi dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di antara wujud bakti seorang anak kepada orang tua itu selalu memohonkan rahmat kepadanya. Nah, makanya salah satu, saya lupa entahkah Imam Malik, kalau tidak salah siapa tuh, Imam Malik atau Imam Hambali yang mengatakan bahwa seorang anak itu tidaklah dikatakan dia berbakti kepada orang tuanya yang telah tiada sebelum dia di setiap sholatnya sebelum salam menyelipkan doa untuk orang tuanya. Jadi dia belum dikatakan berbakti itu. Artinya dengan kata lain dia masih dihitung anak durhaka kan gitu. Maka sebelum salam itu ya berdoalah untuk kebaikan orang tua kan. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, jadi melalui dua ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Bunda. Ya. Baik. Nah, sekarang anak kita kalau kecil, masa kecil, kalau dia salah, apa yang kita lakukan? Marah atau senyum? Kecil. Kalau saat masih kanak-kanak, dia buat salah, apa yang kita lakukan? Marah atau senyum? Idealnya orang tua itu akan senyum, karena anak itu belum berakal. Kan gitu tuh. Orang tuanya yang lansia sudah lola. Tapi ketika orang tuanya itu melakukan kesalahan, apa sikap anaknya? Marah. Dia balaslah senyuman itu dengan kemarahan kan gitu. Naudzubillah ya. Nah, ya. Pertama, apakah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua itu bisa, misalnya, kan kita lihat nih, beliau masih bisa beraktivitas. Oke. Terus, sebagai bentuk kasih sayang kita mengingatkan, berzikirlah, maksudnya itu beribadah sesuai dengan kemampuan yang bisa. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah itu bentuk kasih sayang, bentuk kasih sayang kita agar dia jangan sampai terlena dalam urusan-urusan yang tidak mendatangkan kebaikan akhiratnya kan gitu. Terkadang banyak orang tua kita ini untuk mengisi-ngisi kosongnya malah dia nyangkul-nyangkul depan rumah. Harusnya hal-hal yang seperti itu bukan tidak boleh dia kerjakan, tapi prioritasnya itu lebih banyak zikirnya, tilawahnya, sholatnya daripada urusan itu semua kan. tidak salah kita? Nggak salah, nggak salah. Ya kalau kita lihat, kalau dikatakan pikunnya nggak pikun. Iya. Artinya untuk hal lain beliau masih bisa. Masih bisa. Iya. Iya. Artinya kan merupakan sebuah bentuk kasih sayang kita atau kewajiban kita kan Iya. menyampaikan untuk masih berbuatlah yang masih bisa menciptakan amal soleh gitu. Iya. Berarti kan kita nggak salah, cuman mungkin salahnya kita menyampaikannya kadang bukan dengan lemah lembut. Nah, berarti kurang sabar kita ya, kan. tidak
berarti bertentangan dong dengan ayat ini. Harusnya kan kita kasih tahu tapi dengan sabar. Iya. Sayang, maksudnya. Ya. Kalau kita amalkan dua ayat ini, selesai semuanya Bunda. Mudah pasti. Kan semarah apapun kamu, tetaplah suaramu itu turunkan suaramu di hadapan orang tuamu. Harusnya kita harus pegang nih ayatnya. Kalau dipegang ayat ini, itulah bentuk wujud bakti kita kepada orang tua kan. Nah, Jadi kalau kita lupa balik lagi sini. ya, ya. Sekarang kita introspeksi Bunda. Ya Allah, betapa banyaklah salah anakku kepada diriku. Iya kan? Ini coba kita lihat yang di rumah itu Bunda. Memandang sini, bukan lagi bukan lagi kadang Berburuan saja. ya, kadang ya lebih dari itu kan, lebih dari itu. Karena ini sedang kami hadapi, Ustaz. Iya. Kayak kami sedang dihadapkan dengan Kita semua sedang menghadapi itu Bunda. Karena umumnya, mohon maaf, kalau umumnya yang sudah pasti orang tuanya yang sudah tua-tua semua lah kan. Namanya orang tua kan. Ya, kalau sudah tidak ada, masih besar kesempatannya untuk berbakti kepada orang tua. Dan nanti akan kita sampaikan nanti di sesi terakhir apa bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. benar ya, Ustaz. Silakan. Kayak tadi kan kita berbakti kepada orang tua itu kan harus total ya. Total. Kalau Iya. kita mentraktir kawan senilai 1 juta misalnya kalau tadi kan, Iya. kita juga minimal harus sama gitu ya. Iya. Cuman ya itu kan itu kiasannya loh saya. Sekarang kan orang tua kita ini selera makannya kan udah nggak mau nih. Iya. Kita mikir nih, kita mentraktir teman-teman aja menjamu tamu saja begitu luar biasa ya. Tapi begitu kita ke orang tua kita juga udah upayakan nih, tapi Iya. beliaunya kan nggak mau nih. Iya. Disediakan telur aja pagi-pagi udah nggak mau makan. Nah nanti ini kesambangan nih naik pula 1 oktav gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ayat ini dah Iya. nggak naik lagi ya. Nah itu kayak mana artinya kan pemberian kita ke orang tua tuh tidak maksimal dia. Iya. Bagaimana tuh sebenarnya? Itu kan Beliaunya nggak mau. artinya itu bukan lagi menjadi kuasa kita. Nah, kita kan diperintahkan untuk totalitas, melebihi dari apapun kan gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi dengan solusi membelikan dia mukena yang terbaik kan gitu kan, dengan yang lain-lain kan gitu. Artinya kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua itu melebihi kebaikan yang kita lakukan kepada selainnya. Nah, itu mesti benar. Ya. Baik. Ada lagi Ustaz. Ya. Karena berputar di sini nih, sedang berputar Oke. di sini kan. Banyaknya sekarang entah kita nggak punya cukup waktu kah atau apa judulnya, entah itu cuma sekedar pelarian kah, mencari dalil kah atau apa, Iya. atau memangkah kondisinya seperti itu. Kita tidak punya waktu banyak nih, atau uzur lah, entah apa lah namanya ya. Iya. Terus kita carikan perawat Orang. apa itu gimana jatuhnya Ustaz? Nah, Allah Maha mengetahui niat seorang hamba. Kita tidak tahu apa niat seseorang itu. Kalau benar-benar niatnya itu demi menolong ibunya atau demi menolong ayahnya, itu adalah kebaikan. Tapi kalau ternyata niat dalam hatinya itu dia merasa disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu jatuhnya dosa. Terkadang kita memang harus melakukan yang demikian. Seperti kasus ini, kalau saya urus orang tua saya ini, saya yang memilih, bukan kebaikan yang didapatkan. Artinya apa? Dengan kesibukan suami saya dan diri saya yang memang punya pekerjaan di luar sana, sehingga untuk mengurus mereka tidak bisa. Lantas dia serahkan malah kepada adiknya dan kepada kakaknya. Nah, ya kan, yang lebih bisa totalitas di dalam mengurus. Itu baik malah. Nah, baik, karena dia harus melakukan keburukan kecil lagi-lagi kembali supaya supaya terhindar dari keburukan yang besar. Nah, itu kita nggak tahu niat seseorang apa Bunda, ya kan gitu. Ada yang memang niatnya itu malas disibukkan dengan ngurus-ngurus ayah dan emak kan gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Ada pula memang yang memang nggak bisa dia, apalagi dia statusnya itu memang sebagai seorang istri dan sebagai kepala
keluarga. Nah, kan gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tetap dia mendapatkan kebaikan. Kita tidak tahu kan apa. Ada memang orang memang malas disibukkan kan gitu. Iya, ada waktu dia untuk mengurus orang tuanya itu, tapi tidak mau kan gitu. Boleh, ya boleh. Tapi tetap sebagai wujud bakti bunda, bunda harus juga menyertainya kan. Maksudnya itu di saat lapang, ya kan, bimbing cara dia wudu, lihat wudunya ada nggak yang nggak tersentuh, jangan-jangan tak tersentuh mata kakinya. Itulah bentuk bakti seorang anak itu. Lihat, ya kan, perkara-perkara sucinya dan lain sebagainya, toharohnya. Nah, kita perhatikan di situ. Ketika dia sholat, kita perhatikan apakah sudah 4 rakaat. Kadang 3 rakaat dibilang sudah 4 rakaat, kan gitu tuh. Yang namanya lola bunda, kan gitu tuh. Itu bentuk wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Ya, baik. Ya, kalau bunda punya kemampuan, ajari orang tua untuk memperbaiki bacaannya. Nah, ya kan, itu bacanya fa dan lain sebagainya, walaupun giginya tak ada. Berarti nggak apa-apa kan Ustaz ya? Nggak ada Karena apa-apa. kan ada pula ya ada kalanya orang tuanya mengatakan dia udah jadi bayi kedua nih, artinya dia sendiri yang menjudge dirinya sudah nggak mampu gitu. Artinya mereka sebetulnya masih mampu kan, masih mampu untuk belajar. Masih mampu, bunda. Dan ketika kita mengatakan demikian, dia ini sudah bayi kedua, harusnya begitulah sikap kita kan kepada bayi kan. Bagaimana kan kalau kita katakan ya namanya tahulah Ustadz udah kembali ke anak-anak. Kalau dia bilang seperti itu berarti dia sudah sadar orang tuanya itu udah anak-anak. Maka bersikaplah kepada dia seperti dia bersikap kepada anak-anaknya kan gitu tuh. Ya kan. Baik. Nah, kita lanjutkan bunda. Nah, kemudian perhatikan di sini di halaman 75 di paragraf keempat. Perhatikan bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada 3 ayat yang Allah turunkan bersama 3 penyertaannya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Berarti kalau salah satu dia tinggalkan, yang satunya lagi tidak diterima. Paham ya? 1, ati Allah wa ati Rasul. Artinya, kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasul, maka ketaatannya tidak diterima. Nah, yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dengan kata lain, kalau ada orang yang sholat tapi tidak membayar zakat, sholatnya tidak diterima. Jika ada orang yang membayar zakat tapi tak sholat, sholatnya tak diterima. Nah, begitu tuh. Begitu juga tentang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Engkau bersyukur semaksimal mungkin apapun kepada orang tuamu, tapi kau nggak bersyukur kepada orang tuamu, maka rasa syukurmu kepada Allah nggak diterima. Memang nggak boleh dilepaskan dia bunda. Tidak boleh dilepaskan. Makanya Ibnu Abbas menutupnya apa? Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah pada kemurkaan keduanya, ya. Baik. Kemudian lihat di sini juga apa yang disampaikan Abdullah bin Amr bin As bercerita. Seseorang menemui Nabi dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Perhatikan bagaimana Allah telah mengutamakan birrul walidain dan berkhidmat kepada keduanya atas jihad, fardu kifayah. Ada seseorang yang bertemu dengan Nabi. Dia ingin jihad, berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam.
Tapi Rasulullah bertanya, orang tuamu ada di rumah, itulah jihadmu sesungguhnya. Nah, artinya apa? Rasulullah perintahkan lebih mendahulukan orang tua. Perang itu hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Ayo. Perang itu hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Saya ulang. Perang itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti ketika terjadi peperang wajib setiap personal ikut, kan gitu kan? Perang itu hukumnya fardu kifayah, sepanjang ada saudara kita yang mewakili, maka terbebaslah kita dari dosa. Sekarang saya tanya, taat kepada orang tua itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Sepanjang ada yang adik kita yang atau yang lain, adik kita, kakak kita yang merawat, maka terbebaslah kita dari dosa. Tapi kalau sudah semuanya berlepas tangan, semuanya berdosa. Ingat itu, mudahnya begitu, Bunda. Jadi alhamdulillah kalau ada yang sepanjang ada orang, maksudnya ada di antara kerabat kita yang merawat, dengan tetap kita memperdulikan mereka, memperhatikan mereka, itu juga dia sudah terbebas dari dosa. Nah, paham ya? Nah, tapi kalau berbenturan perang dengan orang tua, mana yang didahulukan? Orang tua. Ya. Baik. Kemudian terakhir dilihat di sini Ibnu Abbas halaman 78. Halaman 78. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ashabul a'raf. Nah, ini sudah penghuni al-a'raf. Siapa mereka? Dan apakah a'raf itu? Ia menjawab, al-a'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Ya. Disebut a'raf itu artinya adalah sesuatu yang amat tinggi. Ya. Karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam Al-A'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapatkan keridhaan ayah dan ibu mereka. Lalu mereka terbunuh di medan jihad, sehingga kematiannya di jalan Allah menghalanginya masuk neraka, tapi kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di Al-A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka. Nah, jadi subhanallah ya, padahal jihad itu kan termasuk amalan yang sangat diperintahkan sekali. Ya. Tapi ada orang yang berperang, mati dia dalam keadaan peperangan, mati syahid. Iya, karena syahidnya itu tak pantas dia masuk neraka. Tapi ketika dia berperang itu nggak dapat izin orang tuanya, tak layak pula dia masuk surga. Sehingga Allah tempatkanlah dia di ashabul a'raf. Nah, nanti pada akhirnya dia akan masuk surga. Nah, karena setiap orang mukmin itu pada akhirnya akan masuk surga. Tapi dia dalam waktu yang Allah tetapkan dan nggak tahu berapa lamanya mereka di ashabul a'raf itu. Dan itu bukan hanya bagi mereka yang tidak mendapatkan keridhaan dari orang tuanya saja, tapi juga mereka yang ibadahnya, amal baiknya dan amal buruknya itu seimbang. Nah, tempat mereka di mana? Ashabul a'raf. 100 dosanya, 100 pahalanya. Nah, dia nanti tidak masuk neraka, tapi dia di ashabul a'raf dulu singgah. Setelah nanti dia disiksa di situ, baru dia masuk ke dalam surga yang disiksa. Jadi dihadapkan nanti wajahnya ini ke surga, dihadapnya ke surga, ini mendapatkan kesejukan wajahnya ini, tapi ini hangus belakangnya, kena hembusan neraka. Hembusan neraka, disiksa, Bunda. Nanti setelah itu dibalik lagi oleh Allah, dibalik lagi Allah, sembuh nih yang di belakang. Tapi ini hangus, begitu seterusnya sampai terhapuslah dosa-dosanya,
baru dia masuk ke dalam surga. Dia nggak masuk ke dalam neraka, tapi dia tetap juga mendapatkan siksa. Nah, kalau ya bisalah dikatakan dicuci bunda ya. Jadi jangan kata di Ashabul A'raf itu dia tidak disiksa, dia tetap disiksa. Nah, baik. Oke, kemudian coba perhatikan di sini bunda, bahwasanya hadis riwayat Ibnu Majah di mana Rasulullah mengatakan bahwa surga itu, mohon maaf, bahwa orang tuamu itu adalah pintu surgamu yang paling tengah. Paham pintu surga yang paling tengah? Hah? Orang tuamu itu adalah pintu surgamu yang paling tengah. Berapa pintu surga? Yang 8 itu pintu tengah tuh bunda. Saya ulang, pintu surga itu berapa? Sesuai dengan amal soleh. Berapa amal soleh? Banyak lah. Nah, kan jangan batasi pintu surga itu 8. Yang 8 itu pintu tengah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Di sini ada pintu, di sini ada pintu, di sini ada pintu sesuai dengan amal soleh. Seseorang nanti akan masuk pintu-pintu itu sesuai dengan dominan amal solehnya. Kalau dia ahli zikir, maka masuk pintu zikir. Kalau dia ahli puasa, maka dia masuk pintu puasa. Kalau sedekah, masuk pintu sedekah. Tapi kata Nabi, orang tuamu itu adalah pintu surgamu yang paling tengah. Inilah, anggaplah kita nih bunda. Anggap ya. Ya. Tapi bukan sekurus ini nanti kita di apa ya? Di akhirat ya. Nah, ini kan pintu tengah. Ini coba perhatikan. Dari daun pintu, nah, dari daun satu pintu ke pintu lainnya, baina Makkah wal Busra, kata Nabi. Jadi pintu surga itu dari satu daun ke daun yang ini, baina Makkah wal Busra, dari Makkah itu ke Suriah. Besarnya bunda. Oke, luasnya. Dari satu pintu ini ke pintu yang lainnya perjalanan 70 tahun. Kita saja kalau masuk ke rumah orang, pintunya gede, mewah kali nampaknya kan bunda. Rumah-rumah istana-istana presiden dan lain sebagainya lah kan gitu kan. Bagaimana jika ternyata pintu itu daunnya saja nih bunda, itu daunnya saja, taruhlah pintu itu kan 2, dari satu daun pintu kepada daun yang lainnya kan 2 daun jadinya, itu antara Mekah dan Suriah. Sam Palestina, dari Makkah ke Palestina gitu kan, jauh nggak tuh? Artinya begini, kalau engkau berbakti kepada orang tuamu, mudah engkau masuk surga. Ya, tapi kalau sudah durhaka kamu kepada orang tuamu, memang sepanjang kamu beriman, kalau ternyata lebih banyak nanti amal solehmu ketika ditimbang, kamu akan masuk surga. Tapi kamu harus berjarah untuk masuk pintu surga yang lain kan. Di saat 1000 tahun atau mungkin 10.000 tahun orang sudah merasakan nikmat surga, dia baru berjalan untuk menuju itu kan gitu. Ya, oke. Baik, bisa dipahami? Waktu sudah habis sudah. Yang lainnya, kita tidak membahas buku ini secara keseluruhan ya. Poin-poin pentingnya saja. Intinya bahwasanya orang tua kita yang telah tiada, perbanyak
Yang terbaik, bagaimana cara terbaik saya berbakti kepada orang tua saya yang telah tiada ustadz? Maka jawabnya, jadikan dirimu menjadi pribadi yang soleh atau solehah. Kalau minta maaf bisa dia Ustaz. Nggak. Kalau minta maaf kepada orang tua, nggak ada lagi bunda. Nggak. Yang ada adalah engkau memintakan ampunan untuknya, engkau memohon rahmat untuknya, kemudian bersedekah atasnya, ya kan, kemudian engkau tunaikan wasiatnya, engkau jalin kembali silaturahmi yang sempat orang tuamu putus semasa hidup. Itulah cara berbakti. Dulu mungkin ayahnya itu musuhan dengan abangnya, anaknya itulah untuk menyatukan kembali. Itu cara berbakti. Kemudian apalagi untuk berbuat semaksimal mungkin baiknya kepada bibinya, karena Nabi mensetarakan bibi kita itu dengan ibu kita. Nah, iya, baik dari ibu maupun dari ayah. Jadi bibi kita itu setara dengan ibu kita. Kemudian apalagi disampaikan oleh Nabi, muliakan teman dekatnya. Nah, muliakan teman dekatnya. Itulah cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Yang pasti didahulukan adalah, ingat, kita minta rahmat untuknya, kita minta ampunan. Itu jangan lupakan, bunda. Jangan hanya fokus memohon ampunan saja, tapi juga meminta rahmat. Gampangnya begini, kalau tak paham bahasa Arab, ya Allah, mudahkan orang tua saya menghadapi fitnah kubur, kan gitu tuh. Ampuni dia, ya Allah, lapangkan kuburnya, tinggikan derajatnya. Itu kan minta rahmat tuh. Kemudian, ya Allah, ampuni dosanya dan lain-lain. Nah, kalau bahasa Arab, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma sabbithu indal mas'alah, atau Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, atau Allahumma ighfir li ummina warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi, dan seterusnya. Bahasa Indonesia sajalah. Ya Allah, lapangkan kuburnya, angkat derajatnya, ampunkan dosanya, terima amal baiknya, terima tobatku ya Allah. Jika selama hidup aku pernah berbuat salah kepada kedua orang tuaku, jangan sampai dosa-dosa yang kulakukan kepada kedua orang tuaku engkau menimpakan bencana kepada diriku. Karena sesungguhnya setiap dosa yang kita lakukan pasti berakibat buruk pada kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan itu yang selalu kita baca di dalam kalimat sayyidul istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu atas dosa-dosa yang kulakukan selama ini. Jangan sampai dosa-dosa yang kulakukan di masa lalu itu berdampak buruk pada masa depanku. Ya. Jangan sampai kedurhakaan aku kepada orang tuaku membuat anakku durhaka kepadaku. Itu dah. Kan intinya setiap dosa itu pasti berdampak buruk pada dirinya. Ya. Maka di ujung itu Allah tutup, faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya kan? Istighfar itu untuk menghapuskan dosa kita, tapi juga untuk menghilangkan murkanya Allah kepada kita atas dosa yang kita lakukan. Namun di sisi lain, Allah juga akan menutupi aib kita. Kan kalau membuka aib itu kan dosa. Membuka aib menjadi sebab Allah akan membuka aibmu. Itu kan dampaknya tuh. Jadi harta yang tidak berkah, akan tidak ada keharmonisan dalam rumah tanggamu. Kan itu tuh. Kan itu kan hukuman sebenarnya itu, Bunda. Serta keburukan-keburukan yang lain. Dari ilmu yang tidak berkah, dari ilmu itu bukan lahir ketaatan, akan lahir maksiat-maksiat selanjutnya. Maka hati-hati, Bunda. Ya. Intinya yang tidak baik itu pasti ada efek negatifnya, ya. Baik.
Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.